Kabupaten Sragen menyimpan segudang sejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, tepatnya pada abad ke-7. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Sukowati itu juga meninggalkan jejak-jejak sejarah Islam. Salah satunya yakni Masjid Mujahidin yang berada di Dukuh Bulu, Desa Karanganyar, Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sadionita. Dan Tribuners, hari ini senang sekali saya berkesempatan untuk mengulik Masjid Mujahidin yang diklaim menjadi masjid tertua di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lantas, jejak sejarah apa saja yang tertinggal di balik Masjid Mujahidin? Mari kita cari tahu bersama. Berdiri sejak tahun 1829, konon waktu pendirian masjid terjadi ketika Perang Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda, di mana pendirinya yakni Kiai Haji Muhammad Syafi'i yang merupakan salah satu teman basa Sentot Prawirodirjo, pengikut Pangeran Diponegoro. Tribuners, sekarang Sadi sudah berada di teras Masjid Mujahidin. Meski dari luar masjid ini tampak biasa saja, tapi jangan salah. Setelah kita menginjakan masuk ke dalam masjid ini, ternyata nuansa sejarah begitu kental dan sudah terlihat jelas. Kita juga sudah disambut seperti ada beduk dan juga ornamen-ornamen Mataram Islam ataupun Jawa kuno di masjid ini. Kegiatan penyebaran agama Islam berkembang pesat di daerah Bulu yang juga dilengkapi dengan pendirian pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pondok pesantren diketahui oleh pegawai kerajaan yang saat itu rajanya adalah Sinuhun Pakubuwono ke-7. Dinilai positif, kegiatan di Masjid Mujahidin Bulu mendapat perhatian dari keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat hingga Sinuhun Pakubuwono X. Saat memasuki bangunan Masjid Mujahidin, jejak sejarah tergambar begitu jelas. Masjid ini juga masih menyimpan sejumlah benda-benda bersejarah yang keasliannya masih terjaga sampai sekarang. Di antaranya seperti beduk, mimbar untuk khotbah, pilar hingga pintu masjid. Hampir semua ornamen masjid identik dengan tema Mataram Islam. Tampak dari luar masjid ini juga terpasang kubah kecil di atas puncak atap masjid. Selain yang menjadi ikon Masjid Mujahidin, ada beduk yang masih asli. Di sini juga ada mimbar ikonik, yang dimana mimbar ini masih berfungsi sampai saat ini untuk khotbah setelah sholat. Berdasarkan cerita turun-temurun dari masyarakat setempat, terdapat sejumlah benda sejarah di Masjid Mujahidin. Berikut penjelasan dari Haji Syamnuri selaku penasihat Masjid Mujahidin. Adanya masjid ini digunakan untuk para mujahid atau orang yang mempertahankan agama, maka dinamakan mujahidin sampai sekarang ya. Masjid ini didirikan tahun 1829, yaitu berakhirnya Pangeran Diponegoro itu kalah dengan Belanda. Kiai Muhammad Syafi'i itu karena itu pelarian dari kota menuju ke desa supaya tidak diketahui penjajah. Itu pun sebenarnya dia menyembunyikan diri supaya tidak diketahui. Kemudian bertempat suatu kampung, sebenarnya di sini ini benda-bendanya itu yang masih asli itu, yang jelas itu mimbar. Itu masih digunakan saat sekarang. Ada beduk di Serambi itu juga meskipun tidak digunakan tapi masih dipasang terus. Ada lagi sebenarnya itu batu untuk menempatkan
gentong pagasan itu, tapi ini disimpan di kabupaten di Dinas Purbakala. Itu yang masih tersimpan sampai sekarang. Memang yang masih sampai sekarang itu ya 4 pilar, kemudian beduk, kemudian mimbar. Sedangkan pilar itu sendiri sebenarnya tinggal 3. Kemudian mencari satu pilar itu dulu sampai ke hutan-hutan, sampai ke Ngawi baru dapat yang sebesar itu, setinggi itu. Jadi sebenarnya pilar 4 ini yang masih asli 3 buah. Sedangkan yang 1 itu sudah diganti dengan yang baru. Betul, pintunya juga masih asli. Sebenarnya ini yang di sebelah selatan itu juga ada pintu, tapi karena dibangun itu kemudian tidak dipasang lagi. Jadi pintu-pintu ini masih asli semua. Masjid ini dulu memang sejak Pakubuwono 10 sudah ada. Jadi itu apa ya, itu arsiteknya mana saya tidak tahu, tapi pokoknya sudah lama sekali, Jawa kuno. Kemudian yang berubah itu di atas itu kubah itu memang baru saja itu dulu bukan seperti itu, tetapi bentuknya ya lancip seperti apa itu joglo itu dulu. Saat menginjakan kaki pertama kali di masjid ini, mata saya langsung tertuju pada sebuah beduk yang diletakkan di teras masjid. Menurut salah satu pengurus masjid Mujahidin, beduk ini terbuat dari kulit sapi asli dan sudah berusia hampir 2 abad. Diketahui beduk ini sempat hanyut karena banjir dahsyat pada tahun 1977-an. Beruntung beduk hanya terbawa arus banjir beberapa meter dan oleh warga setempat diambil kembali untuk dirawat meski kini sudah tidak digunakan lagi. Meski sudah hampir 2 abad Masjid Mujahidin ini berdiri, tapi bisa kita lihat Tribuners, di bangunan utama dalam masjid ini terdapat 4 pilar yang menurut pengurus masjid di sini, ini pilar-pilar masih asli. Hanya saja ada perubahan sedikit di mana pilar ini ditinggikan agar bangunan tambah kokoh untuk beribadah. Berusia sekitar 193 tahun, Masjid Mujahidin masih berdiri kokoh dan sempat mengalami beberapa kali perbaikan. Salah satunya pemasangan plafon agar jemaah tetap merasa aman dan nyaman saat beribadah. Kendati demikian, renovasi yang dilakukan tidak mengurangi nilai sejarah di dalamnya. Bangunan Masjid Mujahidin terdiri dari 3 ruangan, yakni tempat sholat utama, tempat sholat jamaah putri di sebelah kanan, dan juga teras masjid. Ketika memasuki masjid akan disambut 4 tiang penyangga yang menjulang tinggi. Di dalam tempat sholat utama terdapat mimbar untuk khotbah dan corak berwarna hijau dan kuning. Mimbar untuk khotbah itu masih asli dan hanya dilakukan pengecatan ulang saja untuk memperindah. Sampai sekarang mimbar berusia ratusan tahun ini masih terawat dan digunakan dengan baik. Selain benda-benda bersejarah, terdapat makam kuno yang berada di sebelah barat masjid. Makam tersebut masih sering didatangi oleh peziarah dari luar kota, terutama ketika bulan Suro pada kalender Jawa. Makam yang ada di sini ini makamnya anak-anak daripada Kiai Muhammad Syafi'i. Sedangkan Kiai Muhammad Syafi'i sendiri makamnya di sebelah barat kampung ini. Sebelah barat ini anak-anak aja, yaitu antara lain Bapak Kiai Mu'alim 1, Mu'alim 2, Kiai Hasan Tafsir, kemudian Kiai Juwaini, kemudian ada lagi Imam Nanom. Sedangkan yang turunan ke-7 itu Haji Abdullah Sahdan yang makamnya ini.
Masjid tertua di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini sampai sekarang masih digunakan secara aktif untuk tempat beribadah warga setempat. Selain sebagai tempat beribadah, jejak sejarah dan peninggalan yang masih tertinggal di Masjid Mujahidin menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah yang ingin berkunjung. Nah, Tribuners, itu tadi perjalanan Sandi di Masjid Mujahidin, mengkulik sejumlah sejarah yang masih tertinggal di masjid ini. Saya, Sandi Wadita pamit, dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.